Assalamualaikum, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan apa yang sebenarnya ia lakukan, ya, yang tidak kau tahu. Semoga ini bisa menjawab pikiran nettingmu ya teman-teman. Dan semoga pembacaannya bagus. Dan kalau misalnya ini sifatnya rahasia, kenapa disembunyikan? Seperti itu ya, intinya gitulah alurnya supaya kalian gak bingung. Karena kalau aku baca tuh kadang suka lompat. Pesan kali ini adalah untuk kalian semua, jangan merasa diri bisa melakukan segalanya, namun bisalah untuk lebih peka merasakan akan situasi yang terjadi di sekitar kamu. Ini pesan ya. Jadi ya kamu harus peka. Nah, kalau misalnya kamu peka, kamu bisa memiliki kesimpulan atau kamu punya intuisi atau feeling yang kuat. Situasi sebenarnya yang mungkin dia rahasiakan darimu. Oke. Di sini yang sebenarnya terjadi, dia itu sedang kayak menerima sebuah ujian terhadap kebahagiaannya. Jadi aku bisa bilang ini sebab akibat ya. Jadi ini adalah satu kesatuan. Ada sesuatu yang membuat hubungan ini mungkin terasa agak sedikit dingin atau hambar. Dikarenakan ada sebuah situasi yang terjadi yang mungkin dia menyembunyikan dari kamu dan gak mau membuat kamu kepikiran sih. Saya gak tahu ya, tapi ada sesuatu di sana yang sekiranya nanti mengusik atau merusak kebahagiaan koneksi ini. Saya melihat ada campur tangan dari orang tua, ya mungkin aku bilang sih kayak terkait restu, terkait dengan apa ya, satu permintaan yang direview sama orang tuanya. Tuh. Aku lebih melihat kayak gini. Ada yang dia sembunyikan mungkin terkait dengan bagaimana keluarganya menerima kamu, teman-teman. Dan bisa jadi hubungan kalian itu sebetulnya tidak semuanya pikiran dari orang tuanya itu terbuka. Ini pemandanganku aja tuh kayak dari kehidupan keluarganya dia itu ingin selalu involving, ingin selalu mau tahu gitu loh kondisi kamu sama dia tuh kayak gimana ya. Jadi terpantau lah, ibaratnya memantau dan terpantau, dan ini itu efek kedepannya banyak. Dia selama ini kayak menutupi bahwa keluarganya itu mungkin protektif kepada dia, apalagi kalau dia wanita ya. Keluarganya sangat protektif sama dia, jadi ketika ada orang masuk ke dalam kehidupannya, orang tuanya itu kayak memfilter, tapi filternya keras gitu loh teman-teman. Jadi kalau buat kamu di sini yang memang belum dikenalkan ke orang tuanya, itu ada kemungkinan ya dia sudah kayak punya signal orang tuanya mungkin belum srek atau belum setuju, kayak gitu.
Yang sebenarnya terjadi sebetulnya, hmm, atas situasi yang sudah aku bicarakan tadi, ada ketakutan dari dia untuk kau tinggalkan. Jadi dia tidak bicara dengan sejujurnya bahwa orang tuanya itu pengen tahu lebih tentang kamu, mencari informasi tentang kamu yang nantinya membuat kamu tuh nggak nyaman. Gini, dia tuh merasa cocok sama kamu teman-teman, cocok banget. Kalau aku bisa bilang ya, ibaratnya kalian itu uh, dualitas gitu, kayak pagi dan malam, ya. Jadi kayak kalian itu soulmate, nggak mau terpisah satu sama lain. Tetapi di sini memang ada concern, ya, concern yang lebih besar, yakni keluarga. Itu yang dia tutupi dari kamu. Kalau misalnya dibilang, kalau bisa dibilang kamu udah pernah ketemu sama orang tuanya, mungkin orang tuanya itu baik di depan kamu, tapi di belakangnya kasar kusuk, kita nggak pernah tahu, ya kan? Yang pasti kalau terkait dengan orang tuanya, saat ini dia membuktikan, dia pasang badan untuk kamu dan membuktikan bahwa kamu tuh ada loh di saat dia terpuruk. Kamu tuh ada dan kamu tuh baik gitu. Kamu um, adalah orang yang tepat untuk mendampingi dia di masa depan. Sekarang ini dia lagi kayak membuktikan ke orang tuanya bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk diajak bersanding. Bisa jadi concern dari orang tua ini muncul, ini saya nggak tahu ya, ini apakah sebelumnya kamu itu masuk dalam kehidupan atau orang tuanya ada curiga kalau misalnya kamu sudah menemukan seseorang yang duda atau janda atau menikah gitu ya, apakah kamu masuk dan berkenalan dengan kondisi dia sudah menikah, itu menjadi concern. Dan takut gitu loh, takut untuk menerima atau mengenal dengan cepat gitu. Jadi kayak ada kekhawatiran apakah kondisi rumah tangga anaknya itu rusak gara kamu atau bagaimana gitu ya. Itu jadi ada concern. Dan sekarang ini kondisinya itu dia lagi kayak mencoba meyakinkan bahwa aku tuh punya masa depan yang panjang. Aku bisa membawa orang ini masuk dalam keluarga kita, menjadi keluarga besar kita, karena dia di sini ada di kala aku terpuruk. Yang mungkin kau tidak tahu teman-teman, orang ini kepada kamu itu berjuangnya mati-matian loh, menjaga image dan nama baik dari kamu. Yang aku bisa lihat di sini adalah dia selalu yakin, selalu kayak kalau ngomong itu, mungkin lagi ngomong sama keluarganya, tiba-tiba dia bilang, si ini pacar aku gini loh pak, gini loh mah, gitu. Suka kayak nyelipin kata-kata sebagai reminder bahwa kamu tuh baik. Itu. Jadi kalau kamu bilang mungkin ada hubungan yang agak berbeda, dia agak dingin atau bagaimana, ya mungkin gini teman-teman, memperjuangkan seseorang untuk tidak mau ditinggalkan, dia pengen bersama kamu, itu dia kayak semacam membuat proposal ke Your Highness gitu, ke bunda atau bapaknya, ke ayah bundanya ya. Dan itu mungkin yang menjadikan hubungan ini belakangan stres, dia juga nggak apa namanya, merasa kayak berjuang itu kok kayak nggak ada yang dukung gitu, sendirian ya. Terus orang tuanya mungkin super protektif walaupun dia laki-laki, tapi mungkin dia disayang, orang bundanya mungkin nggak mau dia cepat-cepat pergi ya, menyerahkan
dan memiliki kehidupan cinta. Kan kadang-kadang kalau orang tua itu selalu merasa anaknya tuh masih kecil aja gitu loh, masih sama-sama dia, padahal kadang-kadang ada kenyataan bahwa suatu saat mereka punya kehidupan sendiri. Jadi orang tuanya di sini pengen pengen yang menentukan gitu loh teman-teman, dia tuh harus dengan siapa, serap enggak. Ini aku akan lihat ya pandangan orang tuanya kepada kamu. Ada kartu Four of Cups, ada rasa apatis ya. Saya melihatnya ada rasa apatis dari orang tuanya, merasa kamu tuh kayak nggak bisa melakukan hal kecil gitu, kayak memberikan perhatian kecil itu kayak kurang. Mungkin kalau dari sisi ibu dia pengen lihat sebagaimana kamu merawat anaknya, kalau misalnya anaknya sakit seberapa effort kamu untuk nemenin dia, atau lebih kepada perhatian-perhatian yang mungkin pernah dilakukan orang tuanya atau yang sering dilakukan orang tuanya gitu. Apakah kamu bisa masak? Apakah kamu di sini memang benar-benar bakal jadi calon mantu yang baik? Ya, kalau untuk kamu seorang wanita, yang dilihat dari orang tuanya adalah itu. Biasanya datang dari ibu. Jadi ada sedikit skeptis. Mungkin ketika orang tuanya melihat gaya kamu, ya kan, ini orang kayaknya jarang ke dapur nih, jarang nyuci nih, nggak akan bisa hidup sederhana nih, dan gitu-gitu ya. Ada kengerian kalau kalau kamu nanti akan seenaknya sama orang tuanya, sama anaknya. Kalau kamu laki-laki, seberapa kuat finansial kamu, seberapa keras perjuangan kamu, apakah kamu bisa membahagiakan anak wanitanya, anak perempuannya? Apakah di sini usaha kamu itu sudah cukup atau masih ada kejutan-kejutan lain untuk membahagiakan putrinya? Jadi kalau laki-laki itu akan melihat seberapa kuat kamu. Kuat itu dari sisi finansial, dari sisi masa depan, dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk kamu yang wanita menyukai seorang pria, ada perasaan skeptis, semacam kayak meremehkan dari hal-hal kecil yang bisa kau lakukan. Seberapa gercep. Jadi ibaratnya gini ya, kamu baiknya kayak apa ya kalau misalnya orang tuanya juga nggak serak, mungkin dia suka masak gitu ya, kebiasaan gini, ibu tuh suka masak gitu, makanya kamu harus juga belajar masak, ambil kursus, nanti buat itu demo depan ibunya. Karena aku punya sorry, aku punya kenalan atau teman yang mungkin lebih tua daripada aku begitu ya, tapi aku bukan membacakan dia, tapi di sini kurang lebih ada yang seperti itu teman-teman. Ada dua hal penting sebetulnya yang berpengaruh dalam hubungan ini. Kita akan bacakan sebentar ya. Oke, aku akan coba untuk bukakan dulu dua hal penting. Tuh, bener kan? Yang mungkin kamu nggak tahu, dari mentalnya dia ini bermental baja loh. Dia berjuang. Dia berjuang untuk kamu, tetapi bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan dikala situasinya itu tidak terlalu tidak mendukung secara garis besar, tapi so far dia akan berjuang menggunakan tenaga dan juga hatinya dia, walaupun kayak nanti dikeroyok dan mungkin kalian harus nggak bersama gitu, tapi at least
Dia berjuang, walaupun tidak bisa menjanjikan kedepannya kayak apa, tapi dia berjuang untuk kamu saat ini. Pokoknya bilang kamu tuh baik, kamu gak punya bad record, kamu gak suka dugem, kamu anak rumahan. Dia juga tidak menyangka bahwa reaksi dari orang tuanya, ayah bundanya seperti itu. Yang dia lakukan adalah berjuang, menjaga nama baik kamu, menjaga marwah kamu, mencoba untuk meyakinkan supaya bilang ini loh orang yang tepat gitu. Nah, Kamila kalau kayak gitu aku harus bagaimana? Ini yang harus gue lakukan. Satu, selaraskan energi dengan siapa kamu bersama, ya. Ingat, kalau kamu menyukai satu orang ini, maka kamu juga harus menyukai bagian anggota keluarga lainnya. Seperti itu. Jadi harus menerima satu, menerima semua. Yang kedua, kamu harus benar-benar show love atau affection kepada semuanya, nggak cuman ke satu orang aja. Misalnya kamu tahu kesukaan mama kamu apa sih, makanan apa sih, aku masakin ya tante, aku mau ini nih, tante kan jago nih buat ini, aku mau masak ya tante, nanti tante review ya, atau aku mau masuk di rumah tante kalau nggak keberatan, biar tante ajarin aku sekalian, ambil hati gitu loh. Kalau misalnya yang cowok, ajak bapaknya, misalnya kamu ada modal gitu, Pak, bisnis apa ya yang bagus gitu ya, saya mau punya ini. Jadi kan kelihatannya, oh ini orang ada niatan ya untuk membahagiakan. Ya Pak, saya lakukan ini kan buat putri Bapak juga, kayak gitu. Yang ketiga, berubahlah. Berubah itu bukan hanya dari kamu menjaga image, tapi berubah gaya hidup semuanya. Yang sudah ada sekarang, kamu harus ubah menjadi seseorang yang mungkin lebih sederhana, lebih membumi, lebih tidak sombong, tidak jumawa. Oke? Jangan mengandalkan dirimu sendiri dan menganggap pasangan kamu itu nggak penting gitu loh. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kau mungkin bisa lakukan, tetapi kadang-kadang kita harus mengalah, pura-pura bodoh gitu. Menerima takdir, jadi nggak usah terlalu ngoyo atau terlalu gegabah ya, harus jadi ini, harus jadi ya. Ibaratnya kan kalau pacaran atau berhubungan itu adalah proposal dulu teman-teman, proposal dulu ya. Jadi ya berpasrahlah sama semesta, karena ya kalau kamu sudah mengupayakan semaksimal mungkin, jalannya pasti akan baik buat kamu. Entah itu kamu jalan sama dia ataupun enggak, semuanya akan baik. Oke? Tuhan pasti akan mempersiapkan sesuatu untukmu. Nggak usah terlalu dibuat beban. The Fool ini bebaskan pikiran, ekspresikan, berubahlah memang bukan karena mau mengambil hati orang lain, tapi berubahlah untuk dirimu sendiri. Mengekspresikan sesuatu pada batasan-batasan itu nggak apa-apa teman-teman, tetapi kalau misalnya memang ada keinginan dari seseorang untuk menjadikan kamu lebih baik, ya batasan itu ya kamu harus dengarkan, seperti itu. Jadi aku hanya bisa bilang sama kamu adalah orang ini mencintai kamu, orang ini memperjuangkan kebahagiaannya untuk kamu, dan berusaha ngomong ke keluarganya bahwa kamu itu adalah orang yang tepat, orang yang baik, dan ya we will see nantinya gimana ke depannya. Jadi jangan kau ragukan dia ya. Terus berusaha bersyukur teman-teman ya, apapun yang terjadi, buruk atau baiknya, ini akan menjadi pelajaran. Dan ini hal seperti ini tuh perlu supaya apa, kita bisa introspeksi, terus introspeksi bahwa oke, kita ini bisa menjadi seseorang yang baik, kita ini bisa menjadi yang lebih apa ya,
tidak dicap sembarangan. Kita ini bisa mendapatkan power positif yang lebih lagi dan ditanamkan ke dalam diri. Teruslah bersyukur ya, dengan siapapun kamu menjalani hubungan ini, seberat apapun, ya hidup itu adalah pilihan gitu loh. Ya kan, sebelum semuanya terjadi, keputusan itu ada di tangan kamu. Oke, jadi ini adalah kisah yang memang mungkin tersembunyi dari kamu. Aku akan bukakan untuk mungkin inisial ya, inisial atau nama di sini. Ini teman-teman, silakan kalian renungkan. Coba kalau misalnya memang betul, tulis klaim, aku klaim energi positifnya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, semoga hari kalian ke depannya menyenangkan. Ini Taurus season, harusnya rezeki juga nambah ya. See you when I see you, I love you, bye bye.